Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Aang Yudo Prastowo, MPD, dan Ibu Nur Izati, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Nah, di sini kami perkenalkan dari kelompok 2 yang beranggotakan Stefani Luna dengan NIM 20030200222, kemudian Laidia Aprilia Sesa dengan NIM 20030202024, kemudian ada Anissa Gispa dengan NIM 200302025. Nah, di sini kami akan menyampaikan laporan mengenai studi kasus yang berjudul Oknum Guru Honorer di Nagakeo lakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Nah, di sini kami sudah menampilkan gambar berupa studi kasus yang mengenai oknum guru honorer di Nagakeo lakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Hasil dan pembahasan yang pertama itu kami ada melakukan pengumpulan data, kemudian yang kedua analisis data, yang terakhir itu ada perbaikannya. Untuk yang pertama itu mengenai pengumpulan data. Jadi pengumpulan data kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kasus dokumentasi, yaitu dokumentasi adalah suatu proses metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Bentuk dokumen yang kami jadikan bahan dalam studi dokumentasi ini adalah dokumen resmi berupa dokumentasi eksternal, yaitu informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti koran dan sumber dari artikel surat kabar internet. Selanjutnya mengenai analisis data akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Gispa. Kepada Gispa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan analisis data. Yang pertama itu identifikasi masalah. Seorang guru honor di salah satu SMP Kecamatan Asesa, Kabupaten Nageko, diamankan pihak kepolisian dari Polres Nageko lantaran kasus pelecehan seksual. Guru honor tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pelajar SMP yang berusia 14 tahun di Kabupaten Nageko. Yang kedua, faktor-faktor penyebab. Pelaku oknum guru honor yang memanfaatkan ketidakmauan korban mengonsumsi vitamin yang diberikan pihak sekolah kepada seluruh siswa, sehingga oknum guru honor tersebut memisahkan korban dari siswa lain dan membawanya ke perpustakaan sekolah saat jam sudah selesai. Jadi, tipu daya RBK tersebut memanfaatkan keengganan korban mengkonsumsi vitamin yang dibagikan pihak sekolah kepada para siswa di sekolah tersebut. Adapun analisis data menurut kelompok kami, yaitu faktor penyebabnya. Yang pertama, guru tersebut tidak profesionalisme karena melakukan tindakan asusila yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Dua, rendahnya kompetensi kepribadian guru tersebut. Karena jika guru tersebut memaknai kompetensi kepribadian guru, ia akan menjadi suri tauladan yang patut digugu dan ditiru. Selain itu, sang guru tersebut pun menjunjung tinggi nilai moral dan etika seorang guru. Yang ketiga, guru tersebut kurang memaknai kode etik profesi guru sehingga melanggar kode etik seorang guru yang mana semestinya tidak dilanggar. Yang mana kita ketahui pada kasus ini dapat disebut pelanggaran kode etik berat karena memerlukan ranah hukum dan penyelesaian kasus tersebut. Guru tersebut tidak berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru, yaitu menyalahgunakan profesinya sebagai seseorang guru dan melanggar norma dan hukum. Yang keempat, tersebut tidak melakukan pendekatan keagamaan sehingga guru tersebut dapat berbuat hal keji seperti pada kasus tersebut. Yang terakhir yaitu guru tersebut tidak memahami tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik yang memenuhi 4 kompetensi seorang guru. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Gispa. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai perbaikan akan dijelaskan oleh Stefani Luna. Kepada Stefani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai perbaikan atau refinement yang terdiri atas pertama, alternatif pemecahan, yang kedua perlakuan, yang ketiga evaluasi, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah,
Yang pertama, alternatif pemecahan. Nah, di sini berdasarkan observasi dari kelompok kami, pada kasus tersebut adalah pemecahannya, yaitu seorang guru perlu memahami dan memaknai kompetensi yang wajib dimiliki, yang termasuk mengenai kompetensi kepribadian guru yang dinilai sangat diurgensi atau penting agar tidak ada perbuatan-perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang guru terhadap peserta didiknya. Kompetensi kepribadian adalah hal yang harus dimiliki dan sangat penting untuk guru dan calon guru. Dan sebaliknya, sebelum memutuskan menjadi seorang guru, setiap calon guru harus memastikan kepada dirinya sendiri bahwa menjadi guru itu adalah memang pilihan yang terbaik, sehingga guru mengajar dengan ikhlas dan memiliki nilai-nilai yang luhur. Perlu adanya peningkatan profesionalisme guru sehingga guru memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru dengan baik dan benar. Dan guru perlu memahami kode etik profesi guru sehingga tidak ada pelanggaran kode etik profesi guru yang sudah seharusnya bagi seorang guru tidak boleh dilanggar. Apalagi pelanggaran kode etik tersebut adalah pelanggaran kode etik yang berat. Di sini perlu adanya penilaian sesama guru oleh satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Karena menurut analisa kelompok kami, hal ini juga termasuk hal yang sangat penting, karena dengan demikian dapat menyadarkan guru akan identitasnya, dan apa tugas dan tanggung jawabnya, dan disinilah seluruh guru juga harus saling menasihati, mengingatkan agar tidak akan terjadi lagi kasus yang serupa. Nah, solusi pemecahan terkait hal tersebut menurut kelompok kami, yaitu kelompok kami menyarankan bagi setiap guru untuk dapat mengikuti tes mental dan psikologi pada tenaga pendidik di setiap jenjang pendidikan. Selain itu, kelompok kami juga menyarankan setiap guru untuk mengenali dirinya sendiri dengan dilakukan kuesionari berupa daftar pertanyaan yang dapat dijawab baik oleh peserta didik, rekan sejawat guru, maupun oleh kepala sekolah. Sehingga setiap guru dapat mengetahui dan menilai baik maupun buruk tentang dirinya sendiri dan mengevaluasi dan memperbaiki kepribadian guru tersebut. Nah, selain hal tersebut, alternatif pemecahan lainnya adalah diadakannya pelatihan, training, atau workshop, khususnya mengenai kepribadian guru yang diselenggarakan oleh pihak sekolah secara rutin, sehingga guru tahu dan dapat mengenali kompetensi kepribadian guru yang baik dan dapat menjadi teladan. Yang kedua yaitu perlakuan. Mohon maaf ada kesalahan pengetikan di PPT. Nah, yang perlakuan di sini akhlak seorang guru jauh lebih penting daripada pengetahuan yang dimilikinya. Karena akhlak seorang guru disadari atau tidak akan ditiru dan juga diteladani oleh peserta didiknya. Oleh karena itu, guru harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, yang mulia sesuai dengan kompetensi kepribadian guru. Dan menurut kelompok pendapat dari kelompok kami, setiap peserta didik di dalam maupun di luar lingkungan dari satuan pendidikan itu sudah seharusnya atau bisa dikatakan wajib untuk mendapatkan perlindungan baik dari tindakan seperti kekerasan, baik itu fisik maupun psikis, kejahatan seksual ataupun kejahatan lainnya. Nah, di mana kewajiban ini sudah diatur di dalam pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemudian selain itu, perlu adanya peran orang tua untuk selalu menanyakan bagaimana hari sekolah yang dijalani oleh anaknya, sehingga anak tersebut dapat terbuka kepada orang tuanya. Dan tentunya pada kasus tersebut, jika terjadi, seorang anak itu harus segera melaporkan kepada orang tuanya tanpa menunda. Dan sebagai selaku kepala sekolah maupun rekan sejawat guru juga harus melihat perlakuan dan karakter dari setiap guru. Jika terdapat guru yang melakukan perbuatan asusila di ruang lingkup pendidikan ataupun di depan publik, dapat secara langsung ditegur dengan tegas dan diberikan sanksi atau dilaporkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada evaluasi. Nah, upaya guru meningkatkan profesionalisme wajib memenuhi dan memaknai 4 kompetensi dari seorang guru, mengetahui dan memaknai tugas dan tanggung jawabnya, serta kode etik profesi guru, maupun pelatihan atau training kepribadian guru. Nah,
ya, itu memang harus ada, karena bukan hanya sekedar ada, tetapi juga pelaksanaannya harus tercapai, sehingga tujuannya juga akan tercapai. Oleh karena itu, perlu dievaluasi apakah guru-guru Indonesia sudah memenuhi setiap aspek-aspek dari kompetensi kepribadian guru. Karena jika aspek yang sudah terpenuhi, maka tujuan dari aspek tersebut juga terpenuhi dan tercapai. Guru adalah orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah. Oleh karena itu, guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan juga masyarakat. Jika seorang guru bersikap menyimpang dan tidak sesuai dengan norma dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang tua kedua dari peserta didik, maka kasus tersebut akan terjadi secara berulang. Maka dari itu jadilah guru yang ikhlas dalam mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu tindak lanjut. Oknum guru honorer yang diketahui berinisial RBK 34 tahun tersebut telah ditahan selama 6 hari oleh pihak Polres Nagekeo karena kasus pelecehan seksual. Nah, dalam kasus tersebut, tindak lanjut dari masalah tersebut adalah polisi akan menjerat oknum guru honorer tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yaitu tentang perlindungan anak, pasal 76E, kemudian dikaitkan dengan pasal 82 dengan ancaman 7 tahun penjara. Nah, menurut kelompok kami, tindakan untuk tindak lanjut ini sudah benar. Namun, menurut kelompok kami, guru tersebut juga harus diberikan sanksi yang tegas. Karena sudah mencoreng dunia pendidikan, bahkan bukan hanya itu, tetapi juga mencoreng profesi guru. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan agar setiap guru melakukan kasus serupa dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat dan dikeluarkan dari organisasi guru manapun. Karena menurut kelompok kami, pemberian sanksi yang berat itu sudah tepat dan setimpal karena guru tersebut terlibat masalah yang berat yang mengarah pada tindak pidana dan pelanggaran kode etik yang berat. Selain itu, bisa dengan pemberian mutasi sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, sehingga dapat memberikan efek jerak pada setiap oknum guru yang melakukan pelanggaran kasus yang di kasus ini. Kemudian, selain itu perlu adanya tindak lanjut dan perhatian dari Dinas Pendidikan, Kemenak, Pengurus PGRI, pemerintah maupun yayasan setempat untuk melakukan penelusuran lebih lanjut agar maraknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum guru itu tidak terjadi berulang kali dan tidak terjadi di kemudian hari. Selain daripada itu, tindak lanjut berupa penyuluhan kepada setiap peserta didik agar jika kejadian serupa terjadi, maka peserta didik seharusnya memberanikan diri untuk segera melapor tanpa menunda, seperti melapor kepada orang tua dan melapor kepada pihak kepolisian dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Stefani Luna. Nah, itu tadi adalah pemaparan kami mengenai laporan studi kasus yang berjudul Oknum Guru Honorer di Nagekeo lakukan pelecehan seksual kepada muridnya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.